Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muammar. Saya adalah mahasiswa Setit Ar-Rahmah Surabaya semester 6. Dalam video ini saya akan bercerita sedikit tentang Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini adalah perangnya pasukan muslimin di bawah pimpinan 3 orang panglima dan Khalid bin Walid melawan 200.000 pasukan Romawi. Perang ini terjadi pasca perjanjian Hudaybiyah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan delegasi ke beberapa kawasan untuk menyampaikan pesan damai agama Islam melalui surat. Beliau mengirimkannya ke beberapa kawasan, salah satunya adalah kepada Gubernur Basrah. Gubernurnya saat itu adalah Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Wilayah Basrah saat itu masih di bawah kerajaan Romawi Bizantium. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirim ke Basrah adalah Harith bin Umair al-Azdi. Kedatangan Umair al-Azdi tidak hanya ditolak oleh Syurahbil ternyata, bahkan beliau dibunuh secara kejam. Maka dengan pembunuhan ini dianggap sebagai bentuk perlawanan, bentuk deklarasi perang terhadap kaum muslimin di Madinah. Maka pada tahun 8 Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan yang jumlahnya 3.000 pasukan untuk menyerang Basrah. Pada perang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut serta, namun beliau tetap standby, tetap bersiap di Madinah. Saat akan memberangkatkan pasukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk 3 panglima. 3 panglima ini akan memimpin pasukan kaum muslimin secara bergantian. Jika panglima 1, panglima 2 gugur, maka panglima setelahnya adalah yang menggantikan. 3 panglima tersebut adalah Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Dan jika Abdullah bin Rawahah ini, panglima ketiga ini juga gugur, maka kaum muslimin wajib menunjuk 1 orang pemimpin, 1 orang panglima. Beliau berpesan, jika Zaid bin Harithah sebagai panglima pertama terbunuh, maka Ja'far bin Abi Thalib menggantikannya. Jika Ja'far bin Abi Thalib terbunuh juga, maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Dan jika Abdullah bin Rawahah juga terbunuh, maka kaum muslimin wajib menunjuk 1 panglima. Maka setelah berangkat, selain instruksi itu, Rasulullah juga menginstruksikan kepada mereka, pasukan muslimin yang 3.000 itu, untuk tetap mengedepankan pesan damai dan mengajak penduduk setempat untuk mengikuti kebenaran. Jika mereka menolak, itu tidak masalah. Tapi jika mereka menolak dan bergabung dengan pasukan Basrah, berarti mereka layak diperangi juga. Pergerakan kaum muslimin Madinah diketahui oleh Syurahbil bin Amr, gubernur Basrah saat itu. Ia pun menyiapkan pasukan sebanyak 100.000 personel bangsa Arab yang terdiri atas klan Lahom, Juzam, Qain, dan Bahro. Jumlah ini masih belum selesai, bahkan ditambah dengan pasukan Romawi yang juga berjumlah 100.000 personel. Maka totalnya adalah 200.000 personel kaum musuhnya pasukan muslim. Pasukan muslim hanya 3.000 orang. Mendengar kabar ini, kaum muslimin sempat gentar. Pasukan kaum muslimin mendengar berita ini sempat ragu dan khawatir. Maka panglima pasukan muslim Zaid bin Harithah membakar semangat pasukannya. Beliau berkata, "Wahai semuanya, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai, justru itulah yang kalian cari sekarang ini.
yakni mati syahid. Kita memerangi musuh bukan karena perlengkapan, bukan karena kekuatan, juga bukan karena jumlah pasukan yang besar. Kita memerangi mereka karena agama ini, karena dengannya Allah memuliakan kita. Karena itu, marilah kita semua maju. Kita pasti akan memperoleh salah satu dari dua kebaikan, kemenangan atau mati syahid. Tepat pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriyah, dua pasukan pun bertemu di Mu'tah. Seperti yang diinstruksikan Rasulullah SAW, awalnya Zaid bin Harisah memimpin, namun beliau gugur dan mati syahid. Maka kepemimpinan dilanjutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Namun lagi-lagi heroisme Ja'far bin Abi Thalib berakhir juga. Beliau juga gugur sebagai syahid. Maka Abdullah bin Rawahah langsung memimpin pasukan muslim, namun beliau pun juga gugur sebagai syahid. Maka kepemimpinan kosong, kaum muslimin akhirnya menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima. Khalid bin Walid terhitung sebagai orang yang baru saja masuk Islam. Sebelumnya beliau adalah panglima pasukan kaum musyrikin. Di dalam perang Mu'tah ini adalah perang pertama Khalid bin Walid sejak memeluk Islam. Ini adalah perang pertama kali Khalid bin Walid sebagai pembela agama Islam. Dan beliau pertama kali ikut perang dan langsung ditunjuk sebagai panglima. Karena memang kiprah beliau sudah terlihat. Memang sudah sejak zaman jahiliyah pun beliau memang sudah terbiasa memimpin perang, sudah terbiasa menjadi panglima perang. Maka Khalid bin Walid pun akhirnya mengambil amanah itu. Kemudian dalam pertempuran ini Khalid bin Walid mulai menyusun strategi, karena sangat susah sekali, meskipun tidak ada yang tidak mungkin, tapi sangat susah sekali untuk kaum muslimin yang hanya berjumlah 3.000 orang mengalahkan pasukan pasukan Romawi yang berjumlah sampai 200.000. Maka beliau membuat siasat. Siasatnya adalah menjadikan pasukan Romawi itu ketakutan. Bagaimana caranya pasukan Romawi ini ketakutan, gentar dan sebagainya. Maka Khalid bin Walid menyusun strategi, yaitu beliau membagi pasukannya ke dalam beberapa kelompok. Saat perang nanti beliau ingin pasukan yang belakang itu nanti maju, kemudian pasukan sayap kanan berpindah ke kiri, pasukan sayap kiri berpindah ke sayap kanan, pasukan yang di depan mundur ke belakang. Itu seperti itu seterusnya, sehingga seolah-olah pasukan kaum muslimin itu telah mendapat bantuan dan bantuannya tidak henti-henti. Maka itu kemudian dengan strategi tersebut akhirnya Khalid bin Walid berhasil memasukkan rasa takut ke dalam hati pasukan Romawi. Akhirnya pasukan Romawi pun mundur dan akhirnya kemenangan menjadi milik pasukan kaum muslimin. Setelah menang, pasukan kaum muslimin tidak mengejar pasukan Romawi karena sangat memungkinkan untuk akhirnya pasukan Romawi menyadari bahwa mereka telah termakan siasat Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid memutuskan untuk mundur secara teratur dengan kemenangan yang tidak begitu gemilang, tapi bisa terhitung menang, karena hanya 3.000 pasukan dapat membuat pasukan yang 200.000 itu mundur seperti itu. Setelah itu Khalid bin Walid setelah pulang dengan pasukan kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabat pastilah menyambut kedatangan Khalid bin Walid ini dengan sukacita. Namun sebagian sahabat ada yang merasa kecewa, bahkan mengeluarkan kata-kata sinis kepada Khalid bin Walid dan pasukannya, karena dianggap pengecut dan
malah lari dari medan peperangan. Mendengar ucapan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong perkataan mereka. Beliau berkata, mereka sama sekali bukan orang-orang yang melarikan diri dari medan perang. Mereka insya Allah adalah orang-orang yang pulang dan akan kembali berperang lagi. Meski pertempuran antara dua pasukan ini digambarkan sangat sengit, namun dilaporkan hanya 12 orang saja yang mati dari pasukan kaum muslimin. Sedangkan dari kaum musyrikin Romawi, wallahu alam, sangatlah banyak. Sengitnya pertempuran ini dibuktikan dengan adalah kesaksian Khalid bin Walid yang mana beliau menggunakan 9 pedang. Ya, 9 pedang itu patah dan hanya tersisa 1. Beliau berkata, aku menghabiskan 9 pucuk pedang dalam perang tersebut, hanya 1 pedang yang tersisa, dan itu adalah pedang yang terbuat dari Yaman. Mengenai perang Mu'tah ini, Allah berfirman, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 249. Perang Mu'tah ini menggambarkan bagaimana progresivitas Islam begitu terlihat. Tanpa ragu sedikit pun kaum muslimin berangkat menuju Mu'tah untuk menyerang pasukan Romawi, karena mereka telah mendeklarasikan perang dengan cara yang sangat keji, yaitu tadi membunuh delegasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipukul mundurnya pasukan Romawi dalam perang Mu'tah ini memberikan dampak positif bagi kaum muslimin. Peristiwa ini dikabarkan telah membuat Kaisar Romawi itu, Heraklius, menjadi depresi. Ia tidak pernah menyangka bangsa Arab yang akan mampu bertindak sejauh itu. Perang ini juga membuatnya sadar bahwa kekuatan Islam benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Maka kesimpulan saya yang paling utama adalah, yakinlah dengan janji Allah. Allah itu akan membantu orang-orang yang menolong agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Seperti itulah sekilas tentang cerita perang Mu'tah. Bagaimana kecerdasan Khalid bin Walid, dan dengan itu Allah mengizinkan peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.